Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min mau jalan-jalan ke sawah, ke kali, mancing. Bab 331 sampai 335. Bab 331. Apakah Anda mengendalikan anjing ini atau saya? Bila suasana hati, ada banyak mobil mewah di luar. Awalnya, Mudbar sudah menjadi milik Yao Guangbiao, tetapi karena kembalinya Zhan Tiangsu, orang-orang di sini mulai menentangnya. Dan kekuatan berulang Zhan Tiangsu sebelumnya membuat Yao Guangbiao terlalu sibuk untuk mengurusnya. Pada saat ini, Mudbar sekali lagi dipenuhi oleh orang-orang yang terakhir kali mendukung Zhan Tiangsu masih ada di sini. Awalnya, mereka mulai menyukai Yao Guangbiao, tetapi karena insiden grup Li baru dan Koma Jifei, mereka memilih untuk memihak lagi. Terutama setelah mendengar bahwa Zhan Tiangsu melukai Tai Xiong, Tai Han, dan beruang hitam satu demi satu, dia memilih untuk mendukung Zhan Tiangsu tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat Yao Guangbiao yang seharusnya menjadi tuan rumah, bersikap seperti tamu. Pintu tiba-tiba terbuka, dan tubuh tinggi Zhan Tiangsu muncul di pintu. Terutama kepalanya yang berkilau muncul di pintu, dengan sinar laser yang berputar menyinarinya, membuatnya terlihat lebih terang, tapi juga lebih mengesankan. Di belakangnya berdiri Jefferson dan orang-orang yang disewanya. Meski keenam orang itu menahan auranya, kesombongan alami di wajah mereka tetap membuat orang merasakan tekanan yang kuat dalam sekejap. Penonton yang hadir untuk menyemangati Zhan Tiangsu langsung bertepuk tangan. Kemudian, pemimpin aliansi pertempuran, teriakan itu terus datang dan pergi. Mata Zhan Tiangsu penuh kegembiraan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa bangga. Matanya mengamati seluruh tempat, dan setiap kali dia melihat ke arah orang-orang yang bersorak, mereka sepertinya telah menerima persetujuannya dan segera mulai bersorak dan bertepuk tangan, menjadi lebih antusias. Mata Yao Guangbiao kebetulan bertemu dengan mata Zhan Tiangsu. Zhan Tiangsu menyeringai, menunjukkan rasa jijik dan jijik. Ejekan, abaikan saja. Yao Guangbiao duduk di kursinya, mendengarkan nyanyian semua orang untuk Zhan Tiangsu, yang membuatnya merasa seperti sedang dipanggang di atas api. Ini terjadi di kandangnya, tapi dia dianiaya sepenuhnya oleh pemain tandang. Martabatnya hilang. Saat ini, pelayan di dalam melihat Zhan Tiangsu dan sedikit bingung, tidak tahu apakah dia harus datang atau tidak. Saat mereka ragu-ragu, Su Ping melihat ke arah pelayan, "Mengapa kamu hanya berdiri di sana? Cepat datang dan sapa pemimpin aliansi." Pelayan itu mengenal Su Ping dan sangat menghormatinya di masa lalu. Ketika dia mendengar teguran itu, dia berseru dan saling memandang. Mata Zhan Tiangsu tertuju pada mereka. Matanya menyusut dan sedingin es, seolah gelombang dingin menyelimuti mereka. Pelayan itu bergegas mendekat dan berkata, "Tolong, pemimpin aliansi pertempuran." Membungkuk, busur, sama seperti seorang pelayan. Hal ini membuat Yao Guangbiao, yang sudah merasa sangat tidak tahu malu, menjadi sangat malu. Melihat Feng Huang di sebelahnya, dia menemukan bahwa matanya sangat tenang, dan dia hanya menatap ke enam orang di belakang Zhan Tiangsu, dengan cibiran di sudut mulutnya. Hal ini membuat Yao Guangbiao langsung merasa lega. Dia merapikan pakaiannya, berdiri perlahan, dan memandang para pelayan di antara penonton. "Kalian semua dipecat, keluar dari sini." Ekspresi pelayan tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar dia menatap Zhan Tiangsu dan Su Ping. Inilah Yao Guangbiao yang tersinggung karena mereka. Sosok kurus Su Ping maju selangkah. "Kamu tidak harus pergi, tunggu saja di sini. Kita akan menang sebentar lagi." Kamu bisa menyeret Yao Guangbiao keluar seperti anjing. Pelayan, yang pada awalnya masih sedikit gugup, mengira ada begitu banyak orang kaya dan berkuasa di tempat itu yang sangat menyambut Zhan Tiangsu dan sangat tersanjung. Dia menegakkan punggungnya dan berkata, "Kita sekarang adalah tamu di Mudbar." Patah, dia melepas topi di kepalanya dan melemparkannya langsung ke tanah. Patah, botol anggur di tangannya jatuh ke tanah. Bar, yang sempat heboh saat Zhan Tiangsu tiba, sekali lagi menyala dan kembali heboh. Bibir Yao Guangbiao bergerak karena marah, tetapi dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Tamparan di wajahnya ini membuatnya tidak marah. Ketika Zhan Tiangsu dan Su Ping melihat pemandangan ini, mereka saling memandang dengan bangga. Su Ping mengambil satu langkah ke depan, "Kamu berkinerja baik. Jika aliansi kami mempekerjakanmu, gajimu akan berlipat ganda pada langkah berikutnya." "Terima kasih, pemimpin aliansi." "Terima kasih, saudara Su."
Para pelayan datang untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Bang, pemimpin aliansi pertempuran itu perkasa. Orang-orang yang datang untuk mendukung Zhan Tiangsu langsung bertepuk tangan dan merayakan kembalinya Zhan Tiangsu. Wajah Zhan Tiangsu sudah seperti bunga yang mekar. Su Ping menjadi lebih arogan. Dia melangkah maju dan menunjuk ke arah Yao Guangbiao dengan tangannya. Yao, setelah hari ini, Ninghai hanya akan memiliki Zhan Meng, dan tidak akan ada lagi perusahaan keamanan Bameng. Meskipun Yao Guangbiao marah, dia tidak ingin kalah dari Su Ping dalam hal momentum. Terakhir kali, kami baik hati dan ingin Anda dihukum oleh hukum. Karena Anda tidak bertobat, jangan salahkan kami. Oh, Su Ping mencibir, sekarang, beraninya kamu masih membuat suara sembrono seperti itu. Kamu hanya mencari kematian. Ayo, biarkan kalian yang tidak takut mati muncul. Pahlawan besi dan beruang hitam kalian telah dihancurkan. Aku tidak tahu siapa yang berani muncul. Hari ini, selama ada di antara kalian yang berani muncul, saya jamin semua rakyat kalian akan mati. Bang, ketika Su Ping selesai berbicara, para penonton bertepuk tangan. Naik, jeritan datang dan pergi. Mereka sepertinya ingin Yao Guangbiao dan yang lainnya mati. Yao Guangbiao memandang Feng Huang dan bertanya. Phoenix tetap setenang air dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Su Ping melihat Yao Guangbiao sedang melihat ke arah Feng Huang dan menyipitkan mata ke arah Feng Huang. Jaket kulit hitam dan celana panjang kulit membalut sosok ketat itu dengan indah, membuat orang merasakan darah mendidih di sekujur tubuh. Sedangkan untuk wajah telur bebek Phoenix yang dingin, rambut panjangnya menutupi separuh wajahnya, membuat penampilannya tidak jelas, namun membuatnya tampak semakin menawan. Mata Su Ping berbinar, namun, dia segera dikejutkan lagi oleh Li Ruoxi yang diam yang duduk di sebelah Phoenix. Dibandingkan dengan keliaran Phoenix, Li Ruoxi setenang segelas air. Membosankan, tapi itu memberi orang pesona yang tak terlukiskan. Hahaha. Su Ping tertawa terbahak-bahak dan memandang Yao Guangbiao. Kamu benar-benar menjadi semakin banci, dan sekarang kamu benar-benar mendengarkan wanita. Bagaimana kalau kita mendiskusikan sesuatu dan membiarkan kedua wanita ini menjadi gadis penghangat tempat tidur tuanku, lalu kami mengampunimu. Dia memandang Feng Huang dan Li Ruoxi. Kalian berdua, pikirkanlah, wanita yang bisa membuat tuanku jatuh cinta bukan hanya wanita biasa, kalian beruntung. Alih-alih marah atas saran Su Ping, wajah Zhan Tiangsu justru dipenuhi dengan kegembiraan. Haha, semua orang di tempat itu juga tertawa mengejek. Li Ruoxi selalu berpura-pura tenang, tapi sekarang dia dipermalukan seperti ini, wajah cantiknya benar-benar merah. Zhang mendengar kemarahan itu dan berdiri, Su Ping, aku akan membunuhmu. Dia hendak bergegas menuju Su Ping, berhenti, suara Phoenix yang dingin dan polos terdengar. Zhang San berhenti, wajahnya penuh keengganan. Su Ping masih takut sebelumnya, tapi sekarang dia benar-benar tidak takut, kalian datang ke sini. Zhan Tiangsu, apakah kamu yang mengendalikan anjing ini atau aku? Bab 332 siapa selanjutnya? Phoenix bertanya, pria itu sudah berdiri. Sarkasme di tempat kejadian langsung terdiam, dan semua orang memandang Zhan Tiangsu. Su Ping masih memiliki senyuman di wajahnya, tapi dia sudah berdiri di tempat. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang hendak diinjak-injak hingga mati, bahkan diejek karena ditiduri, akan memanggilnya anjing. Yang paling penting adalah memberi pelajaran pada diri Anda sendiri. Ini hahaha, Zhan Tiangsu tiba-tiba mencibir, kamu pikir kamu ini siapa? Siapa di antara muridku yang berani memberiku pelajaran? Ketika Su Ping mendengar ini, dia langsung merasa energik, di antara murid-murid Zhan Tiangsu, dia masih di sana, dan dia adalah tangan kanannya. Tentu saja, tidak akan mengabaikannya. Penuh percaya diri, gadis kecil, kamu memiliki temperamen yang sangat panas. Tapi aku tidak tahu apakah kamu bisa sepanas ini di tempat tidur. Dia tidak percaya Phoenix berani menyentuhnya di depan tuannya. Mau tahu? Gampang, suara mendesing, tubuh Phoenix memantul seperti pegas, dan kemudian muncul di depan Su Ping seperti sambaran petir. Zhan Tiangsu berjarak kurang dari 3 meter dari Su Ping, dan sudah terlambat untuk menyelamatkan Su Ping. Patah, Phoenix mengangkat tangannya dan menamparnya, jika kamu tidak tegas dalam mengajar, kamu adalah guru yang malas. Engah, Su Ping mengangkat kepalanya dan melihat seteguk darah. Bajingan, Zhan Tiangsu mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya ke arah Phoenix. Tanpa gentar,
Feng Huang membawa Su Ping dan melakukan serangan balik terhadap tinju Zhan Tiangsu. Zhan Tiangsu dengan cepat menutup tinjunya dan mulai mundur. Pukulannya berbobot lebih dari 1000 kilogram, dan jika mengenai tubuh kurus Su Ping, dia mungkin akan langsung mati. Anda, patah, Phoenix mengangkat tangannya dan menamparkan Su Ping lagi. Apakah kamu seekor anjing? Engah, Su Ping memuntahkan seteguk darah dan kemudian terbatuk. Dia awalnya mengira guru bisa menyelamatkannya, tapi pada akhirnya, aku bukan anjing, patah, Phoenix menamparmu lagi. Kamu tidak bisa menjadi anjing, aku akan mengajarmu seperti anjing. Bajingan, aku akan memukuli anjingmu juga. Zhan Tiangsu hendak berlari menuju Yao Guangbiao. Panggilan, Su Ping di tangan Phoenix seperti bola, terbang menuju Zhan Tiangsu. Jika Zhan Tiangsu terus menyerang Yao Guangbiao, Su Ping mungkin akan langsung jatuh ke dinding dan menjadi genangan lumpur. Tak berdaya, Zhan Tiangsu mengulurkan tangannya dan mengambil Su Ping langsung ke tangannya. Patah, sebelum Zhan Tiangsu bisa berbalik, suara tajam keluar dari mulutnya, dan kemudian dia merasakan sakit yang membakar di sisi kiri wajahnya. WHO, jika kamu tidak tegas dalam mengajar, kamu adalah guru yang malas, ini hukuman yang pantas kamu terima. Pelacur, aku akan membunuhmu. Zhan Tiangsu tidak pernah menyangka bahwa Phoenix akan memukul mulutnya, dan yang lebih penting, dia tidak pernah menyangka bahwa Phoenix akan mengenai wajahnya. Yang marah akan bergegas menuju Phoenix. Zhan Tiangsu, kompetisi ini penting. Teriakan Jefferson terdengar dari belakang. Tubuh Zhan Tiangsu berhenti tiba-tiba. Dia menahan rasa malu karena dipukul di pipi kirinya dan menatap Feng Huang. Jalang, aku akan segera naik ke panggung dan melihat bagaimana aku membunuh kalian semua. Dia telah memutuskan untuk membiarkan mereka semua mati dengan baik dan membayar harga yang mahal. Phoenix mencibir, kami masih belum tahu siapa yang akan menang. Dia memandang Zhang San dan yang lainnya. Siapapun yang berani melanggar aturan akan ditembak tanpa ampun. Ya, Zhang San dan yang lainnya berbaris dengan tergesa-gesa, membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang, masing-masing dengan panah di tangan mereka. Total ada 9 kelompok, dengan 27 orang. Dengan superposisi bentuk, peniti, dan peniti, saya khawatir meskipun ada senjata api, senjata tersebut tidak dapat ditempatkan di ruang sekecil itu. Mendesis, terdengar suara terengah-engah di tempat kejadian, dan bahkan Li Ruoxi dan Yao Guangbiao tidak menyangka Phoenix akan memiliki pengaturan seperti itu. Tiba-tiba saya merasa sangat aman. Duel yang adil, semuanya mudah dibicarakan. Jika Anda ingin menggunakan konspirasi, Anda bisa mencobanya. Setelah Phoenix selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju panggung tengah. Semua orang memandang burung Phoenix berpakaian hitam, dan tiba-tiba merasakan perasaan yang tak terduga. Zhan Tiangsu merasa seolah-olah seseorang telah menamparkan mulutnya 2 kali. Muridnya dipukuli, miliknya sendiri dipukuli. Saya juga dimarahi di depan wajah saya, wajahnya benar-benar terhina. Pada akhirnya, saya harus menanggungnya dengan enggan. Jefferson menepuk bahu Zhan Tiangsu, jika kamu ingin mereka mati, mengapa kamu harus mempedulikannya sebentar? Ini benar-benar menghibur, tetapi bahkan lebih mengasyikkan. Fujinoji, salah satu dari 6 orang, melihat ke belakang Phoenix, tinjunya mengepal keras. Adiknya Fujinoi dibunuh oleh Phoenix. Balas dendam ini harus dibalas. Aku akan melakukan game pertama. Fujinoji sudah berjalan menuju panggung tengah. Adegan hening sesaat, dan semua orang melihat ke arah panggung. Tirai akan segera terbuka. Apa yang akan terjadi? Saat Phoenix berjalan, matanya menyapu wajah semua orang. Matanya sejelas air laut tanpa dasar, tapi membawa tekanan berat bagi semua orang. Faktanya, hati Phoenix juga penuh tekanan. Dia mengetahui identitas 6 pembunuh yang diundang oleh Zhan Tiangsu, dan dia juga tahu bahwa mereka bertekad untuk bertarung sampai mati. Saat Phoenix berdiri diam, Fujino naik ke atas panggung. Fujino sudah memegang pisau tajam di tangannya. Jalang, tahukah kamu bagaimana kamu harus mati? Oh, aku tidak tahu. Phoenix mencibir. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Aku ingin kamu menemani kakakmu ke reuni. Phoenix langsung menyela. Fujinoji tertegun. Apa maksudmu? Bukankah Fujino yang membunuh Ji Fei adalah saudaramu? Feng Huang bertanya dengan dingin. Bukankah kamu pembunuh Fujinoji peringkat 77? Apakah kamu di sini untuk bertemu kembali dengannya? Fujinoji langsung tercengang.
Kenapa dia tidak punya rahasia apapun? Ayo berangkat, tampaknya ada rasa penyesalan dalam suara Phoenix, dan bahkan sedikit ejekan. Fujinoji gemetar, dan ketika dia hendak mengangkat pisaunya untuk menyerang, dia tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya lemah. Dia menunduk dan menemukan ada belati yang tertancap di jantungnya. Kamu, ada pepatah di kerajaan naga, kejutkan musuh dan serang musuh secara tiba-tiba, Feng Huang menyela. Berbahaya, Fujinoji tidak pernah bermimpi bahwa Phoenix akan tiba-tiba dan tidak sengaja membunuhnya saat dia sedang berbicara dengannya. Dia masih tenggelam dalam keterkejutan atas apa yang baru saja dikatakan pihak lain tentang identitasnya. Berbahaya, kita bandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan kalian orang kerajaan yang kita masih jauh tertinggal. Kamu, siapa kamu? Meskipun Fujino R tahu bahwa dia sedang diserang secara tiba-tiba, masih terlalu sedikit orang yang bisa menyerangnya dalam situasi ini, dan itu seperti mimpi. Namaku Phoenix, ya, kamu juga bisa memanggilku Dark Phoenix. Hitam, sebelum Fujinoji selesai berbicara, dia menjerit dan terjatuh. Seperti kakaknya yang sudah meninggal, dia terkejut dengan nama Dark Phoenix, tapi sudah terlambat untuk mengetahuinya, tidak ada obat penyesalan di dunia. Siapa selanjutnya? Bab 333 harus membunuhnya. Ledakan, di saat yang sama saat Phoenix berteriak, tubuh Fujinoji juga terjatuh dengan keras ke tanah. Meski tubuhnya tidak tinggi, namun tetap membuat lantai bergetar di saat kematiannya. Namun, yang membuat lantai semakin bergetar adalah hati. Phoenix baru saja memukuli Suping dengan keras dan menamparkan wajah Zhan Tiangsu. Di mata banyak orang, itu mungkin merupakan serangan diam-diam atau kejutan. Namun, ketika dia benar-benar berada di atas panggung, dia membiarkan seseorang mati tanpa melihat dengan jelas bagaimana Phoenix bertindak. Terutama Jefferson, ini adalah pembunuh yang dia sewa dengan harga tinggi. Mereka semua termasuk dalam 100 pembunuh teratas di dunia. Zhan Tiangsu juga merasakan angin sejuk bertiup di punggungnya. Fujinoji pernah bertarung dengannya sebelumnya, dan dia bahkan tidak menyentuh siapapun, tetapi belati Fujinoji menyentuh punggungnya. Saya mengetahui level saya dengan sangat baik, dan level Fujino pasti lebih tinggi. Namun tuan seperti itu terbunuh seketika, mengejutkan. Kaki Suping gemetar dan dia langsung berlutut di tanah, dengan genangan cairan kuning mengalir di antara kedua kakinya. Berpikir bahwa dia baru saja ditangkap di tangan Phoenix, dia telah menyelamatkan hidupnya, dan akan memiliki sisa hidupnya. Penonton yang awalnya bersiap untuk bertepuk tangan pada Zhan Tiangsu dan yang lainnya duduk di sana dengan mata terbuka lebar, tidak tahu harus berkata apa, apalagi harus berbuat apa. Bagus, Bang, Yao Guangbiao berteriak lega, lalu bertepuk tangan. Zhang San dan yang lainnya memegang busur panah. Meskipun mereka tidak bertepuk tangan, mereka lebih energi. Dulu, instruktur ini membuat mereka merasa kedinginan dan ketakutan. Saat itu, mereka berpikir untuk mencoba mengalahkan instruktur ini, namun kini mereka tahu bahwa itu hanyalah mimpi. Li Ruoshi memandang Phoenix dengan mata penuh keterkejutan dan keterkejutan. Dia tidak menyangka wanita dari Phoenix bisa sekuat itu. Aku akan melakukannya. Suasana membosankan pecah, dan tubuh besar Jones yang seperti beruang hitam telah bergerak menuju panggung. Hati Li Ruoshi menegang, dan dia memandang Phoenix dengan gugup. Semua orang di tempat kejadian melihat bahwa Jones memiliki tinggi lebih dari 2 meter, mengenakan rompi di bagian atas tubuhnya, dan otot-ototnya yang meledak-ledak menonjol. Bunuh dia, aliansi akan menang, pemimpin pertempuran akan menang. Terbebas dari penindasan, dia berteriak keras ke atas panggung. Ekspresi Zhan Tiangsu dan Jefferson menjadi lebih santai, mereka tidak percaya Phoenix bisa dibunuh. Phoenix menatap semua orang, dengan kemarahan di matanya. Kebaikan, itu kesalahan terbesar. Jones naik ke atas panggung, menatap Phoenix, menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Cantik, menyerahlah sekarang, biarkan aku bersenang-senang, aku jamin keselamatanmu. Nadanya cabul dan penuh nafsu. Ayo, haha, kata murid aliansi Zhan dengan kebencian. Phoenix menatap Jones. Jones berada di peringkat ke-30 dalam daftar pembunuh dunia. Dia dikenal sebagai maniak pembunuh. Jones masih menatap Phoenix dengan sangat percaya diri dan liar, tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, tubuhnya langsung menegang dan tinjunya mengepal erat. Siapa kamu? Tahukah Anda, daftar pembunuh dunia adalah peringkat dunia bawah tanah yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa.
Dan informasi tentang orang-orang ini semuanya rahasia. Sekarang Phoenix benar-benar membuka mulutnya dan mengungkapkannya, yang membuat John sangat gugup dan penuh kewaspadaan. Jika pihak lain ingin melakukan sesuatu padanya, bukankah mudah? Phoenix berkata dengan acuh tak acuh, kamu terlalu banyak bertanya, sekarang ada dua pilihan, keluar atau jatuh. Mata Jones berkilat-kilat dengan niat membunuh, kamu mencari kematian. Tubuh siap diserang. Menurutku kalimat ini lebih cocok untukmu, cahaya dingin muncul di mata Phoenix. Pergilah ke neraka, Jones mengangkat tinjunya dan meninju Phoenix. Dia tidak akan pernah membiarkan seseorang yang mengetahui rahasianya hidup di dunia. Ini adalah ancaman terbesar bagi dirinya sendiri. Jones yang kokoh mengangkat tangan kanannya yang seukuran mangkuk berukuran sedang dan memukul kepala Phoenix, hampir menutupi seluruh kepala Phoenix. Momentumnya kuat, kegelapan menyilaukan di bawah cahaya. Di saat yang sama aura pembunuh yang sepertinya akan melahap orang dilepaskan. Phoenix menatap tinju Jones, mengangkat sudut mulutnya, menggerakkan tubuhnya ke samping, dan mengarahkan belati di tangannya ke pergelangan tangan Jones. Gunakan keterampilan untuk mematahkan 1000 pound. Jones bereaksi dengan cepat dan dengan cepat menarik kembali tinjunya. Di saat yang sama, dia menendang kaki kirinya ke samping dan menendang kepala Phoenix lagi. Phoenix buru-buru membungkuk untuk menghindari kaki Jones, dan menyayat bagian dalam lutut Jones dengan belati di tangannya lagi. Jones dengan cepat menarik kembali kakinya dan gagal lagi. Dua gerakan berturut-turut tanpa hasil membuat Jones terlihat marah. Pengkhianat yang berbahaya. Dengan omelan marah, dia tiba-tiba mengeluarkan dua sarung tangan besi dari pinggangnya dan segera menaruhnya di tangannya. Saat Phoenix melihat pemandangan ini, dia sudah memegang belati dan menusukkannya ke perut Jones. Jones melihat belati berkilauan di tangan Phoenix, dan tidak takut, dia mengangkat tinjunya dan memukul belati Phoenix. Dengan perlindungan sarung tangan, Anda tidak akan lagi merasa takut. Phoenix dengan cepat menghentikan tangannya, tetapi masih terlambat setengah ketukan, dan bertabrakan dengan sarung tangan besi Jones, mengeluarkan suara yang tajam. Dia merasa separuh lengannya mati rasa, dan belati di tangannya hampir terbang. Phoenix mengerutkan kening, matanya waspada, Jones terlalu kuat secara fisik. Melihat frustrasi Phoenix, wajah Jones tersenyum. Sekarang kamu masih punya kesempatan untuk menyesalinya, apakah kamu ingin aku memberimu kesempatan lagi? Mendengus, Phoenix mendengus dan mengayunkan tubuhnya ke arah Jones lagi. Kali ini berbeda dari sebelumnya, dia berguling-guling di tanah, dan belati di tangannya diarahkan ke pergelangan kaki Jones. Senyuman garang muncul di wajah Jones, jika kamu ingin mati, maka aku akan membantumu. Dia mengangkat kaki kanannya dan langsung turun menuju tubuh Phoenix. Serangan Phoenix terlalu tua untuk dihindari, jika diinjak akan menembus perut. Phoenix hati-hati, Li Ruoshi berteriak ngeri. Haha, pergilah ke neraka, John menyeringai. Phoenix menarik napas dalam-dalam, memberikan kekuatan pada pinggangnya, dan memutar tubuhnya ke kanan untuk menghindar. Ledakan, terdengar suara kaki Jones yang mendarat di atas meja. Klik, suara lantai pecah terdengar. Dan tubuh Jones yang seperti beruang tiba-tiba kehilangan keseimbangan ke kanan. Kaki kanannya meremukkan lantai dan tersangkut di tengah lantai yang rusak. Dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menopang tanah, mencoba menarik kakinya ke atas. Tubuh Phoenix telah melintas di depannya seperti angin. Cahaya putih membentuk perbedaan warna yang mempesona dengan tubuh hitamnya, dan kemudian aliran darah muncrat ke udara. Ah, Jones, yang menopang meja dengan kedua tangannya, dengan cepat menutupi lehernya, namun darah dari lehernya masih muncrat seperti pedang berdarah. Anda, Jones menutupi lehernya dan ingin berbicara, tetapi darah muncrat lebih cepat. Phoenix berdiri tegak, tanpa ekspresi, kamu harus secerdas kamu menghadapi binatang buas. Tidak, tidak, ledakan, tubuh besar Jones langsung jatuh ke atas panggung. Mati karena kelelahan, adegan itu kembali menjadi sunyi senyap. Saya melihat Jones yang mengambil inisiatif, dan saya bahkan berpikir jika Jones mengundurkan diri, Phoenix akan segera mati. Akibatnya, dia tidak menyangka Phoenix akan membujuknya untuk ditipu. IQ memang sangat rendah, tinggi memang bodoh. Bau darah yang menyengat memenuhi pemandangan tersebut, membuat semua orang merasa tertekan dan bahkan mata mereka menjadi merah. Bunuh dia, harus membunuhnya. Bab 334 Aku mengikuti kata hatiku. Jefferson, Zhang Tiangsu dan 4 orang lainnya semuanya mendidih.
Membunuh Fujinoji cukup mengejutkan, tapi sekarang bahkan Jones, yang menduduki peringkat ke-30, terbunuh. Amarah, takut, itu mulai terjalin di hati saya. Namun, hal itu segera digantikan oleh niat membunuh yang membara. Burung Phoenix itu abadi dan mereka gelisah. Jefferson melihat keempat pembunuh yang tersisa dan berkata, wanita ini tidak terduga dan sangat licik. Saya akan memberikan tambahan $200 juta kepada siapapun yang dapat membunuhnya. Mereka berempat awalnya memikirkan apakah akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, peringkat mereka tidak sebaik Jones. Begitu Jefferson mengekspor $200 juta AS, mata keempat pembunuh itu berbinar. Mereka mengira Jones adalah babi yang bodoh. Bagaimana dia bisa membandingkannya dengan mereka? Aku akan pergi. Yang berbicara adalah Duck, pembunuh ke-50 dalam daftar pembunuh dunia. Jefferson awalnya khawatir keempat pembunuh itu akan terlalu takut untuk tampil di atas panggung. Kini, melihat Duck berdiri, ia langsung mengacungkan jempol untuk menyemangatinya. Saya akan mentransfer $100 juta AS kepada Anda terlebih dahulu, dan sisanya akan diberikan kepada Anda setelah Anda membunuh wanita itu. Ketika Duck mendengar bahwa setengah dari uang itu akan segera diterima, dia menjadi lebih suka berperang. Kurang dari 1 menit, uangnya tiba. Duck melihat rangkaian angka 0 di belakangnya, merasa seperti lubang pisau menusuk tubuh Phoenix, dan memutuskan untuk membunuh Phoenix. Tunggu kabar baikku, dia melangkah menuju panggung. Dibandingkan dengan Jones yang tinggi dan berkulit hitam, dia tinggi dan berkulit putih, dengan tinggi yang sama lebih dari 2 meter, dan otot di sekujur tubuhnya meledak. Namun, dibandingkan dengan Jones yang terlihat sedikit takut, dia memiliki senyuman di wajahnya, jelas lebih baik hati, dan bahkan semangat juangnya berkurang. Phoenix melihat Duck naik ke panggung dan segera mengenali identitasnya. Melihat tubuh Jones, dia bertanya, apakah Anda di sini untuk menghitung jumlahnya? Implikasinya yang peringkat 30 sudah mati. Apa yang kamu lakukan di sini yang peringkat 50? Duck segera tersenyum dan melambai ke Phoenix. Aku di sini bukan untuk mengarang angka. Nada suaranya rendah hati, seolah memohon belas kasihan. Set, semua orang di tempat kejadian mencemooh. Phoenix mengerutkan kening, kalau begitu turun, keluar. Duck masih tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin menasihati Anda, lebih baik cepat mengaku kalah. Kita masih berlima, dan masih ada yang lebih kuat yang belum datang. Nadanya baik dan nasihatnya baik, Jefferson, apa yang Duck lakukan? Zhan Tiangsu sangat tidak puas saat melihat reaksi Duck, dan suaranya bercampur amarah. Jefferson juga tidak habis pikir bahwa dirinya baru saja memberikan insentif sebesar $100 juta AS. Sekarang, kamu bersikap sangat sopan di atas panggung. Apakah kamu ingin ditampar wajahnya? Adegan selanjutnya, ini semakin mengejutkan semua orang. Maaf, aku mengganggumu. Ayo pergi sekarang. Setelah Duck selesai berbicara, dia membungkuk kepada Phoenix dengan sopan. Ini Phoenix pun kaget dengan penampilan Duck. Bahkan mengherankan, akhirnya melambaikan tangannya. Ayo pergi, selamatkan hidupmu, aku. Suara mendesing, tiba-tiba, Duck memegang pistol obat penenang di tangannya, dan dia menembak Phoenix 3 kali. Ketika Feng Huang mendengar suara itu, dia segera menyadari bahayanya dan harus menghindarinya. Tetapi masih ada tembakan yang menyerempet bahunya, dan kemudian separuh tubuhnya langsung mati rasa dan tidak sadarkan diri. Perubahan ini sangat mendadak dan di luar dugaan semua orang. Phoenix dengan cepat mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi rasa kebas di tubuhnya menjadi semakin hebat. Bang, belati itu jatuh dan jatuh ke tanah. Kemarahan yang kuat dan menyalahkan diri sendiri melonjak di hati Phoenix. Dia ingin membuka mulutnya, tetapi ternyata mulutnya tidak bisa mengendalikannya. Penglihatannya mulai kabur, dan kepalanya menjadi berat. Hahaha, Duck tiba-tiba menoleh ke belakang dan tertawa. Beginilah caramu mengejutkan mereka dan menyerang mereka tanpa persiapan. Bukankah ini caramu membunuh Fujinoji? Fujinoji sangat enak, tapi aku tidak. Sekarang kamu adalah ikan di talenanku, dan aku akan membantaimu sesuai belas kasihanku. Tuan Jefferson, apa yang harus dilakukan dengan wanita ini? Tawa dan kata-kata Duck bergema di aula, mengejutkan semua orang. Phoenix, Li Ruoxi berdiri ketakutan, wajahnya penuh kecemasan. Cepat dan selamatkan orang-orang, Yao Guangbiao berteriak, dan Zhang San serta yang lainnya hendak bergegas menuju panggung. Angkat dia ke arahku, jika ada yang tidak berani mengaku kalah, hancurkan dia hingga berkeping-keping. Teriakan kegembiraan Jefferson terdengar,
Adegan itu tiba-tiba menjadi hening. Zhan Tiangsu memandang Yao Guangbiao. Haha, Yao Guangbiao, sekarang satu-satunya dukunganmu telah dihilangkan. Apakah kamu ingin menggunakan taktik pertarungan kelompok? Yao Guangbiao juga merasakan keringat di dahinya saat melihat situasi di depannya. Jika dia berani bergerak, lawannya mungkin akan melempar Phoenix sampai mati. Adik ipar, apa yang harus saya lakukan? Li Ruoxi mengerutkan kening. Zhan Tiangsu, kami mengaku kalah, biarkan dia pergi. Ketika Yao Guangbiao, Zhang San dan yang lainnya mendengar bahwa mereka telah mengaku kalah, wajah mereka menunjukkan kemarahan dan keengganan, dan mereka memandang Zhan Tiangsu dengan mata marah. Selamat kepada pemimpin aliansi perang. Bartender yang baru saja dipecat oleh Yao Guangbiao adalah orang pertama yang berbicara. Selamat kepada pemimpin aliansi perang. Aliansi perang telah menang. Pemimpin perang menang. Meskipun bukan Zhan Tiangsu yang muncul di atas panggung, dan metodenya bahkan sangat jahat, faktanya tidak ada yang bisa melawan Zhan Tiangsu dan yang lainnya, yang berarti kemenangan. Hasil bagus, semoga sukses. Wajah Zhan Tiangsu penuh dengan kebanggaan dan ekstasi saat ini, dan ekspresinya menunjukkan ekspresi jijik. Mengangguk setuju pada Jefferson, deknya sangat pintar. Jika dia tidak terus berjuang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tidak apa-apa untuk mengaku kalah, tapi apakah kamu ingin Phoenix ini hidup? Jefferson berdiri, memandang Li Ruoxi dan bertanya. Memikirkan, Li Ruoxi bahkan tidak memikirkannya. Kalau begitu berikan semua 100 miliar dari grup Li baru dan Bang Ninghai Anda kepada pemimpin perang. Ketika Zhan Tiangsu mendengar saran Jefferson, matanya berbinar. Itu sangat bagus. Dia berteriak kepada Li Ruoxi, ya, semuanya harus diberikan kepada kita. Zhan Tiangsu, ini bukan perjanjian yang kita tanda tangani, Yao Guangbiao menjawab dengan cemas. Su Ping telah mendapatkan kembali vitalitasnya saat ini, berpikir untuk dipukuli dan takut sampai kencing. Dia bahkan sangat membenci Phoenix. Saya juga ingin menambahkan satu hal lagi. Biarkan Li Ruoxi menjadi wanita majikan saya. Ledakan, kata-kata Su Ping menyebabkan adegan itu meledak seketika. Bunuh Ji Fei, wanita yang tidur dengan Ji Fei. Ambil semua yang dimiliki Ji Fei, haha. Teriakan dan cemoohan datang dan pergi. Wajah cantik Li Ruoxi menjadi pucat karena marah. Menghina dirinya sendiri dan mengutuk Ji Fei adalah hal yang sangat memalukan. Zhan Tiangsu, untungnya Anda adalah pemimpin aliansi perang. Apakah semua bawahan Anda adalah hooligan dan pengacau? Li Ruoxi bertanya dengan marah, ini opini publik. Haha, begitu kata-kata Zhan Tiangsu keluar, dia langsung menimbulkan ledakan tawa. Ya, ini opini publik, itulah yang kami maksud. Anda harus mengikuti opini publik, teriakan penonton kembali terdengar. Ledakan, tiba-tiba pintu bar romantis itu didobrak hingga terbuka. Aku melakukan apapun yang aku mau. Bab 335. Tahukah Anda apa yang harus dilakukan jika ingin bertahan hidup? Aula yang awalnya mendidih tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang melihat ke arah pintu, dan kemudian pupil semua orang membesar. Ji Fei muncul di pintu mengenakan gaun rumah sakit. Dia keluar dari rumah sakit dengan tergesa-gesa tanpa mengganti pakaiannya. Dia kebetulan mendengar kata-kata memalukan mereka dan menjadi sangat marah. Apa itu opini publik? Siapa yang bisa membela dan menjelaskannya kepada saya? Suaranya seperti guntur dan momentumnya menakjubkan. Ji Fei melirik ke seluruh penonton. Semua orang sepertinya menggunakan steroid, tetapi tubuh mereka terasa stagnan, dan seluruh tubuh mereka tiba-tiba menjadi layu. Melihat keheningan, Ji Fei berteriak lagi, jika tidak ada opini publik, maka yang ada hanya kemauan saya. Saya, arti, apapun, saya, jantung. Setiap kata terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Ada keheningan yang mematikan di seluruh tempat. Mereka tidak tahu apa maksud Ji Fei, tapi mereka bisa membayangkan kengeriannya. Suami, kakak Ji, Li Ruoxi, Yao Guangbiao dan yang lainnya bereaksi pada saat ini, dan wajah mereka yang awalnya putus asa dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua berteriak dan berlari menuju Ji Fei. Terutama Li Ruoxi, dia dipenuhi rasa terima kasih saat memikirkan Ji Fei mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Sekarang setelah dia bangun, dia bersedia mendedikasikan segalanya untuk Ji Fei. Termasuk tubuh, jangan khawatir, tidak ada batasan. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei dan langsung mencium mulut Ji Fei.
Saat ini, hanya dia yang paling tahu bagaimana rasanya selamat dari bencana ini. Saat ini, hanya dia yang paling tahu apa itu perasaan cinta sejati tanpa penyesalan. Saat ini, hanya dia yang paling tahu apa perasaan cinta yang paling tanpa pamrih dan tulus. Lepaskan sepenuhnya, pengakuan lengkap, orang-orang sombong di tempat kejadian benar-benar tercengang, tertekan, dan tercekik. Selama 1 menit penuh, Li Ruoxi merasa dia tidak bisa bernapas, dan kemudian dia dengan enggan meninggalkan mulut Ji Fei. Wajah cantik memerah, penuh rasa manis, dia masih memeluk Ji Fei dengan erat, seolah dia takut kehilangan dia jika melepaskannya. Istriku khawatir, aku baik-baik saja. Ji Fei menepuk bahu Li Ruoxi dan menghiburnya dengan lembut. Ekspresi Li Ruoxi menjadi rileks, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi genangan air. Cinta itu seperti air pasang, air mata jatuh seperti hujan. Teruslah mengangguk, Ji Fei memandang Yao Guangbiao dan yang lainnya, memikirkan kesetiaan mereka, wajahnya menunjukkan keterkejutan, penampilan bagus. Terima kasih, Saudara Ji atas pujianmu, Yao Guangbiao dan yang lainnya menanggapi dengan gembira. Hanya saja kemampuanku terlalu buruk, dahi. Zhang San dan yang lainnya menundukkan kepala. Jika mereka pernah mendengar komentar seperti itu sebelumnya, mereka masih merasa sedikit enggan dan tidak yakin. Setelah 2 hari ini, saya akhirnya menyadari apa kesenjangannya. Mereka semua menundukkan kepala, malu dan marah. Saya berharap dapat melihat Anda lebih kuat, Kakak Ji, jangan khawatir. Mata Zhang San dan yang lainnya dipenuhi dengan antusiasme. Ji Fei sudah melihat ke arah Dek di atas panggung. Letakkan Phoenix dan hancurkan tanganmu. Kamu bisa keluar hidup-hidup. Suasana tenang, jangan khawatir, Dek tercengang. Dia terkejut saat melihat Ji Fei masuk. Quan Zhenji pergi untuk membunuh Ji Fei. Mengapa Ji Fei tidak mati dan malah datang ke sini? Sekarang, setelah mendengar kata-kata Ji Fei, dia tidak lagi takut. Haha, Ji Fei, kamu sangat membual. Apa menurutmu aku akan takut padamu? Dia ada di tanganku, dan aku bisa mengendalikan hidup dan matinya. Dek memegang burung Phoenix di udara dengan tangan kanannya, matanya dipenuhi dengan niat yang berapi-api dan membunuh. Pada saat ini, meskipun dilempar ke tanah, Phoenix akan hancur berkeping-keping. Biarkan Ji Fei menggunakan tangannya, kalau tidak dia akan melemparkan wanita itu sampai mati. Suara seorang pria yang tajam berteriak di atas panggung, dan Jefferson serta yang lainnya segera bereaksi dan segera berlari menuju panggung. Dek memandang Ji Fei. Apakah kamu mendengar itu? Gunakan tanganmu, kalau tidak aku akan melemparkan wanita ini sampai mati sekarang. Ji Fei menatapnya dengan senyum menggoda di matanya. Jika dia tidak mengajukan pendapat ini kepadanya, tidak akan ada yang memikirkannya. Jika Ji Fei menghancurkan dirinya sendiri dengan kedua tangannya, kemampuan apa yang dia miliki untuk melawan dirinya sendiri? Semangat juang sekali lagi tersulut. Semua orang di tempat kejadian sedang melihat Ji Fei. Li Ruoxi sangat gugup saat ini. Phoenix sekarang adalah teman baiknya, jadi tentu saja dia tidak ingin Phoenix berada dalam bahaya. Ji Fei adalah suaminya, dan dia tidak ingin Ji Fei berada dalam bahaya. Diam-diam menarik lengan Ji Fei, kita harus menyelamatkan Phoenix. Ji Fei tersenyum dan menatap Dek sambil mengangkat tangannya. Apakah kamu ingin aku menghancurkannya? Kanan, Dek tertawa. Mengapa? Ji Fei menghela nafas, sepertinya merasa kasihan pada Dek. Dek tertawa. Ji Fei, aku tidak menyangka kamu juga takut. Ji Fei menggelengkan kepalanya, kamu tidak punya kesempatan. Ji Fei, tunggu saja dan kumpulkan mayat wanita jalang ini, aku akan melemparkannya sampai mati sekarang juga. Dek mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan hendak jatuh ke tanah. Ji Fei, Kakak Ji, Li Ruoxi, Yao Guangbiao dan yang lainnya berteriak ngeri. Ah, tiba-tiba terdengar teriakan dari atas panggung. Semua orang tampak kaget, melihat lengan Dek yang memegang Phoenix patah. Dek menutupi luka di lengannya yang patah dengan tangannya yang lain dan berteriak dengan ekspresi garang. Ini tangisan itu belum selesai. Engah, terdengar lagi suara menusuk tubuh. Aduh, Dek menjerit sedih, dan tangan yang semula menutupi lengannya dengan cepat menutupi lehernya. Namun, aliran darah di antara jari-jarinya meningkat, dan tubuhnya menjadi semakin lemah, wajahnya menjadi semakin pucat, dan tangannya menjadi semakin lemah. Akhirnya dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah. Tubuh hitam Phoenix melompat ke arah Ji Fei seperti pedang tajam. Tidak ada keraguan,
tidak peduli hidup atau mati. Ji-Fei tiba-tiba melompat dan sudah memegang Phoenix di tangannya di udara. Phoenix merasakan panas di dada Ji-Fei, sarafnya langsung rileks, dan dia pingsan. Faktanya, dia baru saja dibius. Dia sudah putus asa dan berpikir dia pasti akan kalah. Tetapi Dek tidak segera bertindak. Kemudian Ji-Fei datang, membiarkannya perlahan mendapatkan kembali kekuatan dan energinya. Meskipun dia lemah, dia memberi isyarat pada Ji-Fei untuk bertahan. Ji-Fei sengaja menggunakan kata-kata untuk membuat Dek kesal dan menunda waktu pemulihan Phoenix. Dek, yang mengira dirinya sangat pintar, tidak pernah menyangka bahwa Ji-Fei akan mengalihkan perhatiannya dan memberi Phoenix kesempatan untuk mati tanpa diketahui. Tubuh Phoenix dipegang erat dalam pelukan Ji-Fei, seorang putri. Hatiku bahagia dan ekspresiku santai, kelelahan menghampiriku, dan aku merasa sangat lemah. Jangan khawatir, tidurlah, serahkan sisanya padaku. Suara lembut Ji-Fei terdengar, tidak lagi sedingin Raja Naga. Hati Phoenix melonjak bahagia. Ji-Fei menempatkan Phoenix di sebelah Li Ruoxi, berbalik dan berjalan menuju panggung. Jefferson, Zhan Tiangsu dan lainnya di atas panggung sedikit tercengang. Mereka awalnya ingin bersembunyi di sini, tetapi dengan kekuatan kerumunan, mereka bisa menyandera bersama dan membuat Ji-Fei menyerah. Sekarang, para sandera telah hilang, dan pembunuh paling kuat di sini telah mati. 3 pembunuh lainnya mulai merasa bingung. Pada saat ini, mereka telah menyadari sebuah masalah. Ji-Fei ada di sini, tapi di mana Quan Zhenji? Memikirkan pertanyaan ini, kaki ketiga pembunuh itu mulai gemetar. Meskipun mereka berdua adalah pembunuh, dia dan Quan Zhenji sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ji-Fei pasti telah membunuh Quan Zhenji sebelum dia datang ke sini. Jadi, mata itu penuh ketakutan. Setiap langkah yang diambil Ji-Fei membuat mereka merasakan tekanan yang lebih berat pada mereka. Ji-Fei, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum, dan kamu tidak bisa membunuh orang begitu saja. Tenggorokan Jefferson tercekat dan dia mengeluarkan suara aneh. Sebuah cibiran muncul di bibir Ji-Fei. Masyarakat yang diatur oleh hukum, tidak bisa membunuh orang begitu saja. Lalu siapa yang baru saja berteriak untuk membunuh Ji-Fei? Jefferson tidak bisa berkata-kata dan suasana menjadi sunyi. Siapa yang tadi berteriak ingin merampas harta benda dan istri saya? Terjadi keheningan yang mematikan. Mata Ji-Fei tertuju pada wajah 3 pembunuh yang tersisa. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan jika kamu ingin bertahan hidup? Bersambung,